Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Sobirin selaku Kepala SD Iradah. Yang saya hormati pula segenap Dewan Asatidzah SD Iradah, dan tak lupa segenap siswa-siswi maupun wali murid SD Iradah yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita mana perkara yang hak dan juga mana perkara yang batil dengan ajaran agama Islam. Semoga kita semuanya kelak dikumpulkan bersama beliau dengan mendapatkan syafaatul utmah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang kami banggakan, telah kita ketahui bersama bahwa Allah menciptakan bumi beserta isinya ini sungguh-sungguh sangat indah. Yang diciptakan Allah di bumi ini tidak hanya manusia saja. Makhluk yang diciptakan Allah di bumi selain manusia, ada pula tumbuh-tumbuhan, ada pula hewan, di mana semuanya itu hidup berdampingan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk saling menyayangi, untuk saling mengasihi. Kasih sayang tersebut tidak hanya sebatas kepada sesama manusia saja, tetapi kasih sayang tersebut bisa kita kasih sayangi kepada hewan, kasih sayang kepada tumbuh-tumbuhan. Seiring dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Hadisnya yang berbunyi, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu mau fil ardi yarhamuhum mau fis sama. Yang artinya Ar-Rahimun, orang-orang yang saling menyayangi, orang-orang yang saling mengasihi. Yarhamuhumur Rahman, orang-orang tersebut akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman yang maha kasih sayang. Oleh sebab itu perintahnya Nabi, irhamu mau fil ardi, kasih sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Tidak hanya makhluk sesama manusia saja, tapi bisa kita kasih sayang kepada hewan. Ketika kita di rumah punya hewan, memelihara kucing atau memelihara yang lainnya, ketika tahu kucing itu lapar, kita kasih makan. Itulah bentuk kasih sayang kita kepada hewan. Contoh yang lain, di depan rumah ada tumbuh-tumbuhan, ada bunga, di mana bunga tersebut butuh kita sirami setiap hari. Maka bentuk kasih sayang kita kepada tumbuh-tumbuhan tersebut, kita sirami tumbuhan itu supaya tumbuhan tersebut bisa subur. Ketika kita sudah dapat saling mengasihi, saling menyayangi kepada sesama makhluk hidup, yarhamuhum mau fis sama, maka makhluk-makhluk Allah yang ada di langit pun juga mengasihi kita semuanya. Seiring dengan hadis tersebut ada sebuah cerita. Cerita ini dari Sayyidina Umar radhiyallahu an.
Suatu ketika Sayyidina Umar berkunjung dari desa ke desa, dari kota ke kota. Setelah itu Sayyidina Umar melihat segerombolan anak kecil yang sedang bermain burung. Burung tersebut dibuat mainan oleh anak-anak kecil itu. Mainannya gimana? Burungnya dipegang, kakinya ditali. Talinya dipegang, burungnya dilepas, kembali lagi. Lepas, kembali lagi. Dilepas, kembali lagi. Sayyidina Umar melihat permainan anak seperti itu, Sayyidina Umar merasa kasihan kepada burung tersebut. Kenapa? Karena tidak dapat terbang dengan seenaknya. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, anak-anak? Sayyidina Umar menemui anak-anak tersebut, kemudian bertanya, berapa harga burung ini? Harganya sekian. Oke, kalau gitu saya beli ya. Iya, gak apa-apa. Dibeli oleh Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan setelah dibeli, burung itu langsung dilepas. Ada pula yang mengatakan setelah dibeli, lalu burung itu dibawa dulu oleh Sayyidina Umar. Setelah dibawa, diberi makan, diberi minum. Setelah kelihatan burung itu kembali sehat, lalu burung itu dilepaskan oleh Sayyidina Umar. Setelah kejadian itu, selang beberapa waktu setelah Sayyidina Umar wafat, ada ulama yang mimpi bertemu dengan Sayyidina Umar. Tidak hanya satu ulama, tapi ada beberapa ulama, jumhur ulama yang mimpi ketemu beliau. Apa yang dimimpikan ulama tersebut, anak-anak? Anak-anak, Sayyidina Umar mimpi tersebut, ulama itu ketemu dengan Sayyidina Umar di surga. Melihat Sayyidina Umar kelihatan enak banget di surga, lalu bertanya, wahai Umar, kamu kok kelihatan enak banget di sini? Apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Gini, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosaku. Kesalahan-kesalahanku sudah diampuni oleh Allah, sudah dimaafkan semuanya oleh Allah. Loh, kok bisa? Apa karena keadilanmu ketika kamu hidup di dunia? Apa karena kedermawananmu ketika kamu di dunia dulu? Apa karena kezuhudanmu ketika kamu di dunia? Tidak. Lalu kenapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menjawab, dulu ketika aku wafat, aku di dalam kubur sendirian, ditutupi dengan tanah. Semua orang meninggalkanku. Tak lama kemudian ada dua malaikat yang datang menemuiku. Kira-kira malaikat siapa ini, anak-anak? Dua malaikat ini yakni malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir memanggilku, kemudian aku didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kaget. Ada dua malaikat yang gagah, saking kagetnya sampai akalku terasa hilang, lupa semuanya. Persendian-persendianku terasa lepas, terasa copot. Lihat kewibawaannya dua malaikat ini. Ketika malaikat ini hendak menanyaiku, ada suara, tapi tak ada rupanya. Gimana suaranya? Suaranya gini, wahai malaikat, tinggalkanlah hambaku satu ini. Aku telah mengampuninya. Dosa-dosanya sudah saya ampuni. Kesalahan-kesalahannya pun juga saya maafkan. Karena ketika hambaku ini di dunia telah menyayangi seekor burung emprit, burung pipit ketika dibuat mainan oleh anak-anak. Seketika itu dua malaikat ini tidak jadi menanyai kepada Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar ini bebas dari pertanyaan dua malaikat. Berkat apa? Berkat ketika Sayyidina Umar di dunia menyayangi seekor burung pipit yang sedang dibuat mainan oleh anak-anak.
Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa hendaknya kita itu saling menyayangi kepada sesama makhluk. Tidak sebatas kepada sesama manusia, tapi kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Hanya menyayangi seekor burung saja Sayyidina Umar dapat rahmatnya Allah, sehingga dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah, kesalahan-kesalahan pun juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika anak-anak dapat menyayangi, saling sayang kepada temannya. Ketika ada temannya yang membutuhkan, dibantu. Anak ketika ada temannya yang tidak punya, tidak bawa uang, kita beri. Itulah bentuk kasih sayang kita kepada sesama manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali ada yang kurang tepat dari perkataan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho ma'al inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.